Oke, sampai berjumpa lagi, ketemu lagi dengan Dio Medio di sini di video kelima belajar SQL ya. Bila Anda belum melihat video sebelumnya, silakan Anda lihat dulu dari pertama sampai dengan 4. Kemudian Anda bisa lihat video ini yang kelima karena kita akan meneruskan dari tabel yang sebelumnya ya. Di tabel sebelumnya kita membuat sebuah tabel, create table olahraga ya. Kemudian ada beberapa data yang saya masukkan, saya tambahkan, yaitu renang dan naik gunung ya. Oke. Oke, seperti biasa, apabila kita ingin menampilkan isi daripada tabel tersebut, kita gunakan query select bintang from nama tabel ya. Maka akan muncul semua baris dari data yang telah kita masukkan melalui insert into ya. Oke, bila kita hanya ingin menampilkan, katakanlah di sini salah satu dari jenis, misalnya sepeda saja, berarti kita pilih select ya, sepeda, select all from olahraga where jenis olahraganya adalah sama dengan sepeda ya. Maka akan ditampilkan sepeda ya. Sepeda ada 2 ya. Kemudian kita ingin menampilkan dengan metode OR misalnya ya. Kita coba dengan metode OR, misalnya select all from olahraga ya, where jenis sama dengan sepeda, or jenis misalnya naik pohon, or jenis sama dengan renang misalnya ya. Kita menggunakan 2 kali or, atau mungkin bisa 3 atau lebih gitu ya. Dan maka ditampilkan jenis sepeda, kemudian or jenis naik pohon, olahraga jenis naik pohon ya, kemudian jenis renang ya. Bila kita lihat di sini terjadi pengulangan or, dan ini kurang cakep ya di sintaks gitu ya, kelihatan kurang efisien gitu, terlalu banyak pengurangan. Jadi untuk sebagai trikinya, sebagai penggantinya, kita gunakan in
ya. Contohnya seperti ini. Kita gunakan operator in, ya. Select all from olahraga where jenis, jenis olahraganya in. Kita tinggal memasukkan kolomnya di sini, datanya di sini. Sepeda, koma, misalnya tadi naik pohon. Jangan lupa ditulis di antara double quotes, ya. Naik pohon, kemudian renang, ya. Hasilnya akan sama. Naik pohon, sepeda, naik pohon, dan renang, ya. Hasilnya sama dengan tabel yang di atasnya. Kita menggunakan in, ya. Jadi kelihatan sintaksnya lebih simple, lebih singkat, dan lebih mudah dibaca, ya. Daripada menggunakan perulangan operator on terus menerus, kita gunakan in. Misalnya kita tambahkan di sini or jenis, misalnya yang belum kita tambahkan di sini sama dengan naik gunung, ya. Naik gunung, tambahan naik gunung. Nah, di sini tinggal ditambahkan koma, double quote atau single quote, ya. Naik gunung, ya. Maka hasilnya sama dengan tabel di atas. Jadi lebih efisien menggunakan in, ya. Inilah fungsi daripada operator in, ya. Kemudian apabila kita ingin menampilkan katakanlah yang tidak termasuk daripada ini, sepeda, naik pohon, renang, atau naik gunung, kita tinggal sebut saja not in, ya. Berarti not in adalah pengecualian dari yang ini, ya, yaitu menari, ya. Not in sepeda, not in naik pohon, dan sebagainya. Sisanya adalah jenis menari, ya. Kemudian seandainya kita ingin membuat tabel baru, misalnya tabel baru tentang olahraga, ya. Jadi saya buat tabel baru tentang rekomendasi dokter, misalnya, ya. Kita langsung saja buat tabelnya, create. Anda masih ingat cara membuat tabel? Create table. Nama tabelnya rekomendasi dokter. Kemudian langsung kita tuliskan di sini ID-nya, kemudian tipe datanya, kemudian kita sebut sebagai primary key, ya. Kemudian kita masukkan nama kolomnya,
misalnya kolomnya adalah jenis olahraga, yang tipe datanya adalah teks, kemudian alasan. Jadi kita membuat tabel rekomendasi dari dokter yaitu jenis olahraga apa saja yang direkomendasikan oleh sang dokter ya. Kemudian bila kita lihat di sini create, ini bukan double quote tapi koma ya, integer primary key ya. Masih ada error, create table rekomendasi dokter ID integer primary key jenis teks alasan. Di sini ada yang error, rekomendasi dokter. Please use one of the valid column types and create a table. Kemudian kita akan menginput datanya ya. Yaitu dengan SQL syntax insert into rekomendasi dokter ya. Kemudian kita masukkan ya, begitu ya biar gampang ya. Jadi kita ingat, kita masukkan nama kolomnya, jenis dan alasan. Jenisnya adalah misalnya sepeda. Alasannya apa? Alasannya misalnya improve ketahanan dan fleksibel tubuh gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah insert into rekomendasi dokter ya, values sama di atas, jenis, kemudian alasannya, alasan dokter ya. Misalnya jenisnya adalah naik gunung. Nah, jenisnya alasannya adalah naik gunung untuk meningkatkan ketahanan jiwa dan raga misalnya ya, katakanlah demikian ya. Oke, kita lihat apakah tabel sudah terbentuk dengan dua datanya ya. Tabel rekomendasi dokter sudah terbentuk, kemudian dengan dua baris data ya. Kita lihat lagi ya. Kemudian untuk menampilkan semua tentunya dengan select all ya, from rekomendasi dokter ya. Ini dia ya. Kemudian misalnya kita hanya ingin menampilkan jenisnya saja, misalnya kita ingin menampilkan jenis ya, ada dua
berarti jenis olahraganya saja kita tampilkan, jenis select jenis from rekomendasi dokter, yaitu sepeda dan naik gunung ya. Oke. Kemudian bagaimana kita merelasikan antara tabel rekomendasi dokter dan tabel sebelumnya, yaitu tabel olahraga ini ya. Bagaimana cara kita merelasikan tabel naik gunung dengan olahraga, yaitu kita bisa menggunakan in ya, operator in. Jadi operator in ini juga kita akan gunakan sebagai subquery ya. Jadi kita bikin query di dalam query ya. Kita membuat subquery dengan operator in ya, dengan operator in ya. Caranya adalah kita select dulu all from olahraga misalnya, dimana jenis misalnya in langsung saja kita masukkan ini ya, query yang rekomendasi dokter ini kita langsung aja masukkan setelah di dalam kurung in ini. Nah, ada yang salah, kita coba cek lagi. Select all from olahraga jenis in di mana ya, kita lupa where. Select all from olahraga where jenis ya, jenisnya itu seperti yang ada di tabel rekomendasi dokter ya. Jadi sudah langsung terkait kedua tabel ya. Ada 2 sepeda kemudian naik gunung ya. Seperti ini kan tabel rekomendasi dokter ya. Sepeda dan naik gunung. Oke. Kemudian selanjutnya misalnya apabila ada update dari tabel rekomendasi dokter, otomatis dia akan mengupdate juga tabel yang baru ini, tabel relasi ya, koneksi antara tabel olahraga dengan tabel rekomendasi dokter. Misalnya kita tambahkan di tabel olahraga, misalnya kita tambahkan inilah ya, biar gampang saya copy paste ya, biar cepat. Kita tambahkan
di tabel ini adalah naik beca misalnya ya. Jadi saya update, kita tambahkan di tabel olahraga, kita tambahkan olahraga naik beca, jenisnya naik beca ya, katakanlah demikian ya. Select all from olahraga, kita lihat dia bertambah naik beca ya. Atau biar gampangnya saya tambahkan di bawah lah, saya tambahkan di sini. Tadi setelah kita mengupdate ya, mengupdate tabel from olahraga ya, kita lihat di sini naik beca ya, tambah naik beca. Nah, terus kemudian dokter juga kita tambahkan, tabel dokter juga kita tambahkan. Ini tabel dokter, rekomendasi dokter kita tambahkan juga, misalnya naik beca juga misalnya, tambahkan. Maksudnya naik beca termasuk yang direkomendasikan dokter ya, ini cuma bohong-bohongan aja ya. Naik beca. Oke. Kemudian setelah kita relasikan, maka hasilnya akan sama ya. Ini setelah diupdate table ya, lihat update-nya ya, naik beca. Jadi apapun yang dirubah atau ditambahkan atau dikurangi dari tabel rekomendasi dokter ataupun dari tabel olahraga, bila dia query-nya, jadi query dalam query ya namanya subquery, ini adalah query, kemudian query di dalamnya dengan disambungkan, dikoneksi dengan dengan bantuan kita bisa membuat subquery ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah seandainya kita ingin membuat kondisi di dalam subquery, misalnya select jenis from rekomendasi dokter where, di mana kita bisa aja membuat kondisi di sini ya, where kita ambil salah satu kondisi alasan, misalnya kondisi yang alasannya adalah meningkatkan ketahanan jiwa dan raga ini misalnya. Jadi kita pilih tidak semuanya jenis olahraga, tapi kita kasih kondisi jenis olahraga yang memiliki alasan meningkatkan ketahanan jiwa dan raga ya. Kita dapat dua, naik gunung dan naik beca ya. Jadi subquery-nya kita beri kondisi, tampilkan jenis olahraga yang direkomendasikan dokter, di mana alasannya ya, untuk meningkatkan ketahanan
jiwa dan raga, dan kita dapatkan 2 ini. Bagaimana misalnya kita tidak exactly kita menulis alasannya ini, misalnya kita kurang A gitu ya, kita nggak dapat hal yang tepat misalnya ya. Jiwa dan raga ya. Jadi untuk menghindari itu kita menggunakan like ya. Jadi like mengambil semua yang exactly tepat untuk ditampilkan ya. Saya copy di sini misalnya biar cepat ya. Select, kita baca lagi ya, select all from olahraga where jenis in kita gabungkan dengan tabel rekomendasi dokter. Select jenis from rekomendasi dokter where alasan ini kita ganti like ya. Kita ganti like, sama dengannya kita ganti like. Ini pun kita ganti misalnya dengan send ya. Ya, hasilnya akan sama. Jadi dia dengan like dia akan mengambil data yang mengandung yang depannya apapun kata apapun ya, ditandai dengan persen, dari depannya jiwa, dan kata apapun di belakangnya dan ya. Nah, kita lihat hasilnya sama. Oke, jadi kita hari ini sudah belajar agak banyak ya. Jadi kita belajar mengulang kembali, kita menampilkan all dari table, kemudian or menggunakan or ya, kemudian menggunakan in ya, operator in untuk mempersingkat kondisi operator or yang terlalu banyak, penggunaan operator or terlalu banyak. Jadi kita tulis in, baru kemudian apa kondisinya, dimana jenisnya adalah sepeda, naik pohon dan sebagainya. Kemudian operator in juga kita bisa gunakan untuk menggabungkan tabel kedua, yaitu dengan cara menambahkan in, kemudian membuat subquery di sini, makanya akan ditampilkan ya. Kemudian juga dari operator in ini kita juga memberikan kondisi where ya, dengan alasan ya, dengan kondisi, kemudian kita juga belajar menggunakan like ya. Oke, demikian video ke-5. Kita akan melanjutkan video berikutnya ke-6 ya. Terima kasih telah melihat video saya ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu ke next video. Terima kasih, bye.